Hai Angst Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan mampir ke channel aku. Oh ya, untuk kali ini aku bakalan bikin reaction lagi. Dan reaction kali ini aku bakalan nge-reaction tentang perseteruan yang mungkin masih viral. Ya gak tahu juga sih ya masih viral atau enggak, tapi menurut aku sih ini masih asik lah buat dibahas ya, buat di reaction atau gimananya. Ya, bener banget kalian kalau nebak KKI dan Miko tentang video klip atau kru lah ya. Ibaratnya nih mereka adalah tim kreatifnya dari video klip KKI dan Miko ini adalah tim kreatifnya dari video klip KKI bukan boneka yang viral trending 1 itu yang sempat di take down juga tapi muncul lagi ya kan. Nah ternyata di balik video itu, di balik video klip itu ada perseteruan setelahnya ya, tapi bukan pada saat pembuatan videonya, tapi setelahnya. Nah kenapa sih? Oke, sekarang aku bakalan ngebahas tentang mereka dan ini klarifikasinya kebanyakan dari Miko ya. Karena dari KKI-nya memang nggak ada nih klarifikasinya. Ya, kenapanya? Aku di sini ngambil videonya atau ngambil dari YouTube-nya dari selebcom. Ya nggak apa-apa lah ya ngambil-ngambil dari video orang, mudah-mudahan selebcomnya juga mengizinkan. Oke, aku bakalan ngereaksin tentang videonya Miko. Kita langsung aja ya lihat, tapi sebelum lihat deh, kalian subscribe, like, comment, and share, jangan lupa, pokoknya pencet notifikasinya biar kalian bisa nonton video-video aku yang selanjutnya. Atau reaction selanjutnya, atau kelas-kelas yang lainnya, oke? Sekarang kita langsung lihat aja. Miko dan KKI, aku bukan boneka. Nih Kay, bonekanya ini Kay. Oke, lanjut. Bener nggak Miko dan yang lain hanya dibayar 200.000? Iya benar, realitanya memang saya sama teman-teman hanya dibayar 200.000. Nah, kan memang sebenarnya kan si Miko kan ngomong mereka dibayar 200.000, ya kan? Memang udah booming dan udah gencar-gencarnya banget nih. Wah ternyata teman-temannya Niko nih cuma dibayar 200.000, padahal lagunya trending 1 gitu kan. Kita lanjut lagi nih, ini kan pengakuan Miko kan, iya benar gue dibayar 200.000 dan teman-teman gue juga dibayar 200.000. Nah terus masalah lo apa? Toh kan dibayar juga, gitu kan. Nah kita lanjut lagi nih. 200.000. Miko ngerasa adil nggak sih dengan bayaran segitu? Saya tidak mempermasalahkan jumlah uang tersebut, tapi saya sangat kecewa karena Kak Keke tidak menghargai saya. Jika jeripayah saya dihargai dalam menyusun konsep dan koreo, mungkin saya merasa adil dan menghargai saya sebagai teman dan tim sukses dalam video tersebut. Nah, kalau menurut aku nih di sini nih, kalau memang dia tidak berkeberatan mendapatkan 200.000, kenapa harus disebutkan nominal 200.000-nya di dalam kasusnya dia? Seharusnya kalau memang dia hanya memperdebatkan masalah kenapa kreativitas gue nggak disebut sama KKI. Nah seharusnya tidak menyebutkan berapa nominal yang dikeluarkan oleh KKI buat mereka. Itu kalau menurut aku ya. Tapi harus ke inti pokoknya saja. Gue bikin koreografer, tapi di situ si KK ngomongnya KK lah yang bikin koreografer misalnya gitu. Nggak usah lah langsung. Iya gue cuma dapat 200.000, teman-teman gue cuma dapat 200.000 dan itu gue anggap karya gue nggak dihargai. Bukan kayak gitu ceritanya. Kalau misalnya lu pengen bayaran ya jangan bilang lah kalau lu ikhlas buat ngelakuin ini. Kalau misalnya lu ikhlas, masalah bayaran harusnya lu nggak ungkit-ungkit sama sekali. Masalah bayaran harusnya lu nggak sebutin nominalnya. Itu kalau menurut aku sih ya. Tapi ya balik lagi lah, terserah kalian menilainya kayak gimana. Kita lanjut aja boys. Kamu putus hubungan dengan KKI. KKI memblok semua akses komunikasinya. Itu kenapa? Jadi gini, pertama habis buat video klip itu, tiba-tiba Kak Keke menjauh dari saya dan teman-teman. Saya masih berpikiran positif, mungkin Kak Keke lelah, butuh istirahat. Tapi setelah itu Kak Keke chat aku kayak gini. Yang dimaksud pacar adalah netizen yang tidak saya kenal, yang menghujat Kak Keke, katanya mengerebut aku dari Mita. Padahal jelas-jelas aku sama Mita itu temenan biasa. Habis itu langsung aku datang ke rumah Kak Keke sama teman-teman untuk menanyakan maksud kakak chat seperti ini itu apa. Tapi saya malah mendapat perlakuan kurang enak dari Kak Keke. Dia mengusir saya sambil teriak-teriak.
KKI ini juga nggak ngerti ya apa yang dibahas, apa yang diomongin, nyambungnya kemana. Jadi masalahnya ini lebar. Sampai-sampai mereka, kru dan tim kreatifnya ini diblok dari IG, WhatsApp, semuanya itu diblok sama Keke. Dan itu masalahnya tuh nggak tahu masalah apa. Padahal yang dibicarakan sama si Miko ini masalah kreativitasnya dia tuh kenapa nggak dihargai. Ya kalau misalnya memang koreografernya dari si Miko, kenapa nggak bilang, oh itu si Miko yang bilang, oh itu si Miko yang bikin gitu, maksud gue ya. Si Miko yang bikin, si Miko yang benar-benar mencari gayanya, si Miko yang benar-benar mengajarkan anak-anak ini menjadi seorang dancer gitu. Dengan gaya-gayanya yang cukup lumayan mudah gitu, dengan tidak mempersulit dancer-dancer yang lain gitu. Maunya si Miko tuh kayak gini gitu. Terus untuk tatanan-tatanan tempat atau view atau dekorasinya tuh dari si ini loh. Nah maksudnya si Miko tuh, lo tuh pengen terbukanya aja, jangan semuanya KKI gitu kan. Itu permasalahan yang dimaksud dengan Miko. Tapi kenapa si KKI ini membahas tentang salah satu netizen yang ngomong kalau KKI itu ngerebut si Miko ini dari si Mita. Kan nggak nyambung, Bor. Ya nggak? Gua rasa sih nggak nyambung, dan KKI ini kayaknya gua rasa otaknya itu sudah terlalu lelah. Saking trendingnya dia lelah kan. Mau dibikin apa nih nanti duitnya? Bener nggak? Kita lanjut aja ya lah ya. Ya. Dan habis itu kita diblok Instagramnya dan WhatsApp juga diblok sama Kak Keke. Saya hanya berharap semoga Kak Keke bisa berpikir lebih dewasa dan menyadari kesalahannya. Nah si Miko ini menanyakan sama Keke lewat chat mungkin ya. Awalnya lewat chat. Maksud kakak apa? WA-nya kok kayak gini gitu kan, kata si Miko. Nah akhirnya nggak ada jawaban lah dari si Keke kan. Sampai akhirnya si Keke kan mungkin ada jawaban, tapi jawabannya tuh nggak nyambung menurut si Miko. Nah si Miko ini pengen mengklarifikasi, sumpah sampai beribet aku ngomongnya, pengen mengklarifikasi. Nah langsung lah si Miko datang ke rumahnya nih. Si Miko datang ke rumahnya, jangankan masuk ya, baru mungkin nih baru assalamualaikum gitu kan, baru assalamualaikum. Nah udah langsung diusir sama si Keke dengan cara teriak-teriak gitu loh, kata si Miko. Lanjut aja ya, emang si Keke ini kenapa sih harus teriak-teriak, Ke? Kenapa teman-teman lo yang baik hati ini, sobat-sobat lo ini, kenapa harus dimusuhin kayak gini gitu kan? Nah itu dia, pokoknya intinya si Miko dan kawan-kawan ini cuma pengen klarifikasi dari Keke maksudnya apa dari percakapannya di WA itu, dan kenapa Keke ini selalu memboikot semuanya itu dari dia, karya dia, ciptaan dia, koreo dia, dan bahkan dari dekorasi-dekorasinya juga adalah kreatif dia. Kenapa, Ke? Biar apa, Ke? Kita langsung aja ya lanjut ke video berikutnya, di mana Miko mengklarifikasi bahwa baju atau gaun yang dipakai oleh Keke itu bukan ciptaan atau bukan bikinan dari Keke atau bukan desain dari Keke. Kita lihat aja videonya, tapi sebelumnya gue cari dulu ya. Kita lihat langsung aja ya guys. Gimana melihat Keke live video call tadi di Brownies? Lalu, kamu ceritakan hal apa aja kebohongannya? Soal baju siapa desainernya, ada buktinya enggak, atau ada sketsa bajunya? Nah, gimana Bu? Oke, jadi aku habis lihat live-nya tadi, aku kaget sih. Dia ditanya, siapa yang bikin bajunya? Dia jawab dia sendiri. Nah, pada saat waktu wawancara si Keke itu, Keke bilang siapa yang bikin baju atau rancangan dari bajunya Keke. Keke bilang Keke. Nah, di sini Miko mau menjelaskan, bukan Keke loh yang bikin bajunya, bukan Keke loh yang mendesain bajunya, tapi ibu ini. Oke, kita lanjut aja ya. Yang buat, saya tahu semua kejadiannya, saya yang nganter ke sini, saya yang kenalin ke ibunya. Si Miko yang nganter, Terus, si Miko yang nganterin buat baju ke ini? Iya, buat baju ini. Terus gimana Bu tanggapannya tentang pembuatan bajunya Keke ini? Bener nggak Ibu yang buat? Terus Keke datang ke sini Iya, gitu. Keke kemarin datang ke sini cuma apa? Habis itu cuma kirim foto persis datang foto namanya boneka. Ibu Foto Susilowati. Iya.
terus disuruh pokok bajunya itu Harus modelnya sama. kayak boneka Iya. itu, ya kan? Saya- Terus ditambah terus sama ibunya, terus ibu jelasin. Terus saya kasih Kasih sama ibunya dikasih pilihan. ya bilang sama Pilihan yang kayak gini ini dari botol Ini dari aqua teh bekas, gelas. apa yang dari plastik Plastik. itu. Terus Keke minta yang ini dari botol teh gelas ini. Oh gitu. Jadi Mbak gambar sendiri ya, bukan sketsanya, maksudnya bukan si Keke ngasih gambaran dikirim ke Mbak, enggak ya? Bukan ya Mbak ya? Enggak. Enggak. Cuma foto boneka. Oh, cuma foto, ngirim foto boneka lewat WhatsApp ya Mbak ya? Ada ya bukti chatnya ada? Oh, jadi tuh si Keke ini minta ibu ini. Memang bener si Keke ini datang ke ibu ini. Tapi gimana ya? Bukan nunjukin desainnya dari si Keke, tapi si Keke itu nunjukin foto ke ibu ini, foto boneka yang pakai baju dress kayak gitu. Nah, si Keke ini mintanya tuh hanya seperti itu. Mungkin ibu ini tuh bilang kurang bagus kalau cuman begini, tapi kalau begini tuh gimana? Nah, ibu ini tuh kasih masukan lah ya. Kasih masukannya sih cukup bagus. Kita lanjut lagi ya. Kasih masukannya tuh apa aja ibu ini. Ya. Oh, masih ada. Oke, berarti gambaran itu Mbak sendiri yang gambar. Mbak desain ulang lagi gambarannya itu. Nah, di sini mempertegas ya. Ini Mbak Oke. sendiri yang gambar dan dia mengiyakan, iya ini gambar Di gue video nggak gitu. sama Mbak? Iya, saya Di video. Oh, di video pembuatannya. Pembuatannya di video jadi guys. Jadi Nanti akan dicantumkan juga. Oh, Terus ada adiknya buktinya. ini Memang baru ya? ibu itu yang bikin. Oh, adanya masih Memang sekolah ibu itu atau yang apa ini? ngejahit, ibu Kelas itu yang berapa ya, ini. Dik, kalau boleh tahu? Oh, kelas Oh, 7. masih SMP kelas 1. Oh, udah pintar ya bantuin orang tuanya juga. Berarti masih SMP loh. Dibantuin sama anaknya, dibantuin sama Bagaimana anaknya ibu. Ya. perasaan ibu? Keke bilang kalau desainnya Keke sendiri yang buat, bajunya Keke sendiri yang buat, dan tidak mengakui jasanya ibu. ya nggak apa-apa Mas, mungkin Keke malu karena saya kan penjahit biasa, bukan terkenal. Iya. Di sini sih kadang gue sedih ya sama desainer, bukan dibilang biasa juga sih, desainer itu memang ada tahapannya. Mungkin ibu ini memang masih gimana ya, dibilang desainer memang bukan desainer gitu kan, hanya penjahit gitu. Nah, ibunya bilang mungkin Keke malu kalau menyebutkan nama saya kan bukan desainer papan atas gitu. Bu, mohon maaf ini Maya, emang Keke artis papan atas? Harus malu gitu bilang ibu desainernya? Enggak kan? Dan elu buat Keke jangan malu buat nyebutin tuh bajunya. Tapi sebelumnya, waktu di video reaction si Keke sebelumnya ya, gue sempet menghina bajunya Keke ya. Karena apa? Karena yang make itu beliau. Karena yang make itu Keke, jadi kelihatannya tuh nggak bagus. Coba kalau misalnya yang make anak-anak kecil gitu, maksudnya anak-anak yang tingginya hampir sama lah sama Keke, mungkin cantik dilihatnya. Karena emang pas gue lihat lagi di video ini, bajunya tuh bagus. Bajunya bagus, sumpah bajunya bagus banget. Dan dia pakai kreatif atau kerajinan tangan yang dibikin sama ibu ini baru ditempel-tempel dan dibantuin sama anaknya. Berarti kan anaknya ini juga berbakat dong bikin baju ya enggak? Tapi kenapa Keke harus malu? Dan ibu ini sampai bilang mungkin Keke malu buat nyebutin saya. Gila, parah gak sih kalau misalnya sampai ada kata-kata iya saya malu. Waduh, Indonesia Raya bisa marah sama lo, Ke. Lanjut. Saya biasa bikin kerajinan dari tempat tisu, dari keranjang aqua, sama tas dari daur ulang. Jadi mbaknya maksudnya ada perasaan kecewa nggak sih, maksudnya yang dimaksud masnya itu loh, kecewa nggak sih, maksudnya kan ini kan kayak apa ya, suatu karya kan, ya bisa dibilang mahakarya kan namanya, nggak semua orang loh bisa buat kerajinan seperti ini. Maksudnya ada perasaan kecewa atau udahlah biarin aja karena saya bukan siapa-siapa, dia artis terkenal gitu, ya kayak gitu ya mbak ya? Iya. Mungkin dia malu. Oh mungkin malu, oh jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi Miko. Oke. Kalau gue lanjutin videonya mungkin ini akan menjadi ajakan provokator ya, karena aku tahu ini yang video ini kan
manajernya si Miko mungkin ya. Manajernya si Miko juga marah lah ya. Kenapa marah? Wajar banget. Karena kan ibaratnya artisnya dia ini diperlakukan yang gak bagus gitu. Diperlakukan tidak baik dengan Keke. Dan ibu ini dibilang, ibu kecewa gak sih? Ibu marah gak sih? Karyanya itu tidak diakui oleh Keke, itu karya ibu. Kalau gue otomatis marah. Karena apa? Ya jerih payah gue loh. Ini ide gue dipakai sama lo. Ya jangan mentang-mentang lo artis, lo mengakui dan memboikot semuanya hasil karya orang lain. Ya. Buat artis-artis atau buat YouTuber-YouTuber yang lain yang ingin tenar, tolonglah jujur. Kalau misalnya ini hasil karyanya ibu ini, bilang hasil karya ibu ini. Kalau itu, bilang itu. Kalau ini, bilang ini. Kalau ono, bilang ono. Ya. Oke, terima kasih infonya buat Selebcam. Terima kasih banget buat Selebcam buat videonya. Aku sudah mereaction dan ini adalah informasi yang bagus, yang baik ya buat kalian untuk mengajarkan jangan serakah untuk memboikot semuanya. Kalau kalian kerjanya tim, ya sebutin lah kru-krunya siapa, ya kan? Mungkin itu adalah suatu kebanggaan. Kalau perlu nih yang megang kamera siapa, videonya diedit sama siapa, lagu dibikin sama siapa, komposernya sama siapa, ya enggak? Pokoknya semuanya itu kalau misalnya kerja sama-sama tim, walaupun ada ketuanya, tetap anak buahnya disebutin. Itu aja sih menurut gue. Kalau misalnya lo pernah belajar kelompok untuk mempresentasikan sebuah makalah lo, pasti semuanya kan disebutkan tuh. Nah, kalian harusnya belajar dari situ. Oke. Karena reaksinya sudah aku tutup, dan karena reaksinya sudah ketemu benang merahnya, aku rasa sih cukup sekian dan terima kasih reaksinya. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan pencet notifikasinya biar bisa nonton video-video aku yang lainnya atau reaction yang lainnya. Atau kalian boleh komen di bawah kalau kalian mau request reaction siapa gitu. Cuman kalau misalnya reaction yang memang gak barbar banget, ya gak mungkin lah aku reaction. Kalau emang orangnya masih mereaction YouTuber yang songong gitu, ya nggak mungkin lah aku reaction. Kecuali kalau YouTuber itu reaction orang songong tapi dia lebih songong, nah mungkin bakalan aku reaction. Oke, terima kasih kalian sudah nonton dan jangan lupa mampir lagi di channel aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Angst Lovers, terima kasih.